Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Rizky Kurniawati. Terus Saya Anissa Sivanurjana. Apa? Saya Anissa Sivanurjana. Anissa. Ya, saya Lazika. Tadi. Zika. Ya. Kita. Oke, kedatangan kami di sini ingin wawancara terkait Masjid Patok Negoro. Sebelumnya ini kami ada surat izin observasi ya Pak di masjid. Enggak, kita Jadi mulai. ya, mau mulai saja ya Pak. Kan kemarin kita habis dari masjid sudah observasi ya. Mungkin boleh tahu kenapa sih Pak ada makam di depan masjid itu? Kalau Makam? boleh tahu, oh ya ada makam kan kalau nggak salah. Oh ya. Iya. Jadi memang masjid ini agak unik. Mungkin kalau dicari yang lainnya nggak ada. Jadi masjid itu kan justru malah dikubur makam nih. Iya. Semua itu cuma jalan itu. Saya sendiri kurang tahu persis ya kenapa gitu. Cuma itu kan makam itu ada bagian sendiri. Kalau yang depan itu bagian orang dalam tapi yang bahasanya gimana ya? Bahasanya itu garwa selir itu jadi garwa yang kedua. Apa itu istri yang kedua. Kalau yang kiri itu penggawa itu berarti ya apa itu bahasanya orang yang penting-penting termasuk apa itu teman-teman Bojonegoro juga di situ kan. Terus kemarin kan kita lihat ada beberapa yang ziarah di sana Pak. Oke. Kalau boleh tahu makamnya siapa yang sering dikunjungi untuk ziarah itu Pak? Yang dikunjungi Iya. ya itu namanya Mbak Nuriman. Mbak Nuriman itu saudaranya Kita di luar kayak. Sultan yang pertama. Justru Mbak Nuriman malah yang tua. Jadi kalau sana melihatnya sebenarnya Pak Dewa ya. Jadi keras, gue tahu yang ngumpul nah, jadi apa ini? Enggak kambing. Sultan yang pertama Mataram itu malah adiknya pernah. Bukan bakso. Jadi lebih ke sini. Bukan bakso. Yang sering diaro itu. Itu kalau mau tahu ini kan bulan-bulan gimana ya? Bulan-bulan sepi. Nanti kalau bulan murah sama luar itu bulan hujan. 24 jam itu mungkin ada yang jam 1 malam, jam 2, jam 3 sampai 7. Kalau siangnya 24 jam tuh kalau bulan luar sama surau itu orang jarang juga. Terus biasanya yang berkunjung ke makam itu kebanyakan dari rombongan ziarah itu pakai bis atau? Oh, mungkin nanti bisa nonton di buku tamu itu. Oh, dari iya. mana dari Jawa Timur ada semua itu apa itu. Kalau untuk bisnya biasanya diparkir di mana Pak? Hah? Untuk bisnya diparkir di mana? Soalnya kemarin saya lihat di depan parkir motornya banyak banget gitu Pak di depan. Untuk di sini itu Kalau untuk bis. itu sementara masih liar itu. Oh, Maksudnya artinya kan nanti rencana kan di sana apa itu Iya. untuk parkir Untuk parkir umum bis. tapi dari pemerintah mau direncanakan itu jadi belum dibuat secara resmi nanti kan di sana di apa itu di karena ada luas sekitar 1 hektar lebih itu. Jadi kalau untuk parkir cukup gitu. Ya, berarti Mungkin mau tanya sih Pak terkait kalau di Jogja itu kan biasanya di sini organisasinya tuh Muhammadiyah. Cuma saya lihat kemarin itu ada tulisan NU itu. Itu sejarahnya gimana? kayak gini. Justru itu biasanya kalau dari orang kampus sih yang ditanyakan dua. Apa satu itu bagaimana perkembangan masjid itu kalau mulai zaman dulu sampai zaman yang sekarang ini kan agak istilah modern ya. Perkembangannya kemana? Yang kedua bagaimana tantangannya? Sebab ini kan menyangkut apa itu warisan budaya dari keraton dan dari orang-orang. Jadi justru itu karena ini kan mayoritas kan orang ahli sunnah. Sini kan kampung pesantren. Mungkin di sini nanti ada satu kampung ini ada 18-20 pesantren. Nanti ada di sini. Kalau dikumpulkan ya istilah muridnya itu santrinya mungkin
ya 1000 bulan mungkin ada. Itu kenapa kok ditulis NU? Memang itu apa itu khasnya sini itu ngalah apa tuh ajaran dari NU. Masih ada tapi sedikit sini. Bagian sana bagian kecil lah. Mayoritas ini NU. Jadi ajarannya ajaran kuno, ya ajaran kuno. Nah, kalau mungkin perlu diterangkan masalah apa? Perkembangan Masjid Ponorogo yang sampai sekarang kan sebetulnya itu apa itu tantangannya berat karena kan dari tinggalan para nenek moyang terutama dari Mbah Nuriman kan ajarannya semua kan salafi kuno gitu loh. Itu ajaran semua masih kuno, termasuk tradisi itu masih mulai orang apa itu lahir sampai orang meninggal semua yang diperingati, misalnya kebetulan atau macam-macam itu masih kelaku. Dan sekarang itu kan kalau dulu belum, sekarang kan masjid seperti partai itu kan dinamakan untuk regulasi apa itu religi itu ya. Jadi kan itu sudah modern, jadi orang yang berkunjung itu sudah orang macam-macam. Jadi tandanya kalau orang Melayu itu kan khasnya khas pesantren seperti saya gitu. Jadi nanti kalau di masjid ketemu orang, ada orang salat kok nggak pakai sarung, pakai celana seperti itu, pasti bukan orang Melayu. Nah itu coba tanya ya, di masjid kok ada orang celananan nggak dan nggak pakai peci, pasti bukan orang Melayu. Kalau Melayu seperti saya ini, sarungan. Kalau orang putih ya jilbab aja. Itu memang ajaran mulai dulu itu masih sampai sekarang di. Nah, padahal tinggi sekarang kan orang berkunjung kan orang macam-macam, orang wisata ya, orang berwisata kan ada mungkin agak yang gak terlalu pakai apa itu celana yang macam-macam. Ini tantangan apa di masjid sini termasuk apa itu waktu teknologi HP ya, ini sudah kali mengganggu orang sholat di masjid, padahal sudah dilurus ya, dilarang tapi ternyata masih ada aja orang bagus sholat. Wah itu termasuk tantangan, karena memang dulu kan nggak ada itu ajaran apa itu yang kuno ini ada, seperti teknologi seperti sekarang nggak ada, jadi itu termasuk tantangan. Nah solusinya bagaimana itu di sini ada strategi untuk melestarikan ajaran-ajaran yang sudah tinggal oleh Mbah Kiai, seperti ya misalnya contoh kalau sudah bunyi maghrib ya itu warung nggak ada yang buka, nanti bisa cek warung nggak ada yang buka, nggak boleh buka gitu. Itu sudah mulai dulu sampai sekarang masih di. Yang kedua TV nggak ada yang menyala, nggak ada. Maghrib sampai isya itu semua aktivitas yang bahasanya itu untuk kadungalian itu enggak berhenti. Nanti setelah isya baru berhenti. Orang nongkrong nggak ada, jadi semua lapisan masyarakat mulai kecil sampai orang tua itu kalau nggak di musala, nggak di masjid, di pondok itu. Orang kecil itu di pondok-pondok musala itu. Kalau yang agak di pondok, kalau yang tua itu di masjid semua. Coba nanti bisa dicek, bukan hanya ini apa gimana. Dia memang itu sudah mulai dulu dipertahankan untuk yaitu menangkal hal yang negatif dari luar gitu maksudnya. Jadi gimana ya, kalau orang luar sini ya kalau nggak apa itu mengikuti aturan sini ya agak aneh, agak repoti gitu. Seperti itu kan tantangan, dan perkembangannya sudah besar sekali. Ya itu seperti bulan Suro Samarwa itu sudah kalau mau wawancara seperti ini kok hari Minggu atau Sabtu bulan itu nggak bisa. Itu penghuninya sudah luar biasa. Itu perkembangan masjid yang kedua dengan wisata religi itu biasanya yang ditanyakan orang dari kamu itu juga itu menjadi pokok itu.
gimana perkembangan masjid itu. Misalnya kan untuk ukuran apa itu, untuk ukuran desa atau ayo ciri khas dari pesantren kan itu standar itu gimana. Di sini ada apa itu namanya seni budaya yang unik, itu termasuk untuk mempertahankan apa itu peninggalan dari ya untuk apa menangkal itu apa budaya-budaya yang dari luar. Ya namanya kan ada Selawatan Jawa. Selawatan Jawa. itu biasanya dilaksanakan pada Nah, justru itu nek sini itu Selawatan Jawa itu bukan hanya seni biasa tapi untuk bahasa sini untuk projo. Jadi setiap ada orang hajatan itu dipakai. oh Misalnya saya punya mau hajatan, mau pernikahan, supitan dan sebagainya itu pakai itu. Jadi bukan hanya seni-seni untuk tampilan, enggak, itu cuma yang penting itu masjid itu untuk. Yang kedua hanya itu puncak itu kalau memperingati Maulid Nabi itu tanggal 12 apa bulan Maulid itu sini puncak itu nanti di masjid itu sampai luar lalu ukuran sekitar 2000 itu sajiannya bahasanya kalau orang sana hormatan itu kali yang paling depan ini kan ya bukan saya ngomong sepertinya sombong enggak, ini nanti bisa ini kan tradisi ini yang sudah kental nih. Nanti sajiannya yang paling depan ini kan Pak Kiai ya, yang paling dihormati Pak Kiai itu. Bapaknya Pak. Kalau saya ini nomor 2 ya. Yang paling depan Mbak Kiai yang nanti hanya lenggah itu menghadap ke selatan itu. Selatan ya, sekitaran. Itu kalau dikalkulasi diuangkan gitu ya. Satu paket itu sampai 5 juta. Ya kadang kalau hadiah itu ada kulkas, ada apa? Mesin cuci. Kalau apa itu kalau nanti biasa ada apa makanan. Tapi yang apa berharga itu hadiah itu. Kulkas nanti di apa itu diberi uang seperti kepet itu di total kadang 2 juta. Memang mungkin jadi nurannya itu untuk memperingati Maulid Nabi memang betul-betul dirayakan betul-betul orang senang sama Nabi ya, senangnya itu dibuktikan ya, betul-betul dihayati ya. Itu kalau yang satu tuh kojan itu kan dari bahasa kojan itu saling menjawab. Kalau itu bahasa ini kan Arab itu kojan saling menjawab. Itu khusus untuk orang muda-muda. Jadi pakai apa itu namanya pakai gerakan. Jadi kalau muda itu mulai setengah 8 pagi sampai jam 2 siang itu salawatan orang tua. Nanti kalau malam itu khusus untuk muda sampai mulai jam 7 malam sampai jam 12. Itu dari satu malam itu kan satu hari semalam full untuk memperingati Maulid. Itu termasuk apa itu seni budaya di sini ya untuk dakwah, untuk menangkal budaya-budaya dari kita. Mungkin yang masih ada yang perlu tanyakan yang lebih penting. Untuk pengelolanya itu dari masyarakatnya atau ada pihak dari keraton yang ikut mengelola gitu Pak? Mengelola masjidnya. Jadi ini masjid itu kan namanya Masjid Tata Kelola dan itu termasuk cagar budaya. Itu jadi memang itu kalau yang hal-hal yang agak berat, misalnya membangun apa, itu kan ada namanya dana istimewa itu. Nah itu kan lainnya termasuk ke Masjid Tata Kelola. Misalnya bangun apa ruangan lagi atau apa yang ada di sana, kan yang kalau yang kecil dia sendiri misalnya mana kata-kata apa, tapi kalau yang untuk bangun termasuk besok kan ini yang nanti juga dana itu akhirnya kaitannya dengan wisata tadi kan.
yang ada kaitannya dengan Art Anugerah yang membiayai itu dana itu. Terus kalau misal ada wisatawan itu mau berkunjung ke sini, kalau naik paling-paling kalau naik angkutan umum itu kalau nggak Trans Jogja ya Pak paling-paling. Kalau ada yang mau berkunjung ke sini gitu, itu yang paling mudah aksesnya itu pakai Trans Jogja. Itu kalau orang Jogja, jujur ini cuma banyak orang. Kalau orang Jogja ini misalnya orang Bantul ya, biasanya pakai rombongan bis sendiri. Orang mana yang masih dalam Jogja itu mungkin Sleman yang agak sana, biasanya memang pakai rombongan bis sendiri. Kalau orang dekatnya di sini pakai Grab itu murah meriah, murah dan murah. Tapi banyak kan waktu itu dari mana itu Bumen itu banyak kan tadi di tatan di itu di buku ada Bumen itu banyak tapi termasuk pertanahan. Jadi termasuk merajai itu Bumen. Karena kan Kebumen itu kalau saya lihat ya orangnya pertama ya saya kan pernah survei ke sana. Itu masyarakat Kebumen kalau dikalkulasi itu kan ajarannya termasuk NU. Jadi betul kalau sering di sini dan pondoknya juga banyak. Dan sini ada untuk memperingati Mbah Nuriman yang dicarikan sini, itu namanya Hall. Hall itu diadakan setiap malam tanggal 15 Suro, malam loh, bukan 15 dan malam 15 Suro. Itu meriah sekali, soalnya yang datang dari Jawa Timur, ya ada kaitannya kan banyak di Jawa Timur kan banyak yang masih terasi ini masih ada hubungan dengan Nuriman. Jadi semua berdepan. Itu ramai sekali tuh. Pengunjungnya itu puluhan ribu itu. Bisa kalau mau ikut datang. Berarti bulan ini ya? Iya, bulan depan nanti kan. Suro, malam 15 Suro. Kalau kegiatan sudah sini Masjid Menang itu selain jamaah biasa itu kalau pagi-pagi jam 5:30 sudah ngaji umum di Islambi itu nanti sampai jam 6 ya jamaah sudah nanti kalau malam itu mulai sholat itu mulai ngaji lagi. Kalau malam ya orang pondok itu nggak ada yang semua giliran gitu. Orang ke masjid mau sholat apa kegiatan pondok pesantren itu kalau malam biasanya mulai di masjid. Terus kemarin kan saya sempat ke masjidnya Pak, itu sepertinya tidak ada jamaah putri atau betul itu. Jadi sini saya katakan masih agamanya masih terlalu kental. Sini kan Jumatan orang putih nggak boleh. Jadi kalau orang sepupu itu kan dibanding itu manfaatlah dan mayoritas ini banyak mana. Ternyata orang kayak dulu itu memilih yang lalu banyak mayoritas. Jadi kalau orang putih kok Jumatan dibilangi itu kurang manfaatnya kurang tapi justru mayoritas banyak. Jadi kalau orang jamaah juga kan jumlahnya ya di musola itu ya, di musola mohon kan banyak di musola, kan di masjid kan. Kalau ada putri di masjid pasti bukan orang lagi. Seperti itu kalau orang salat kok di dalam masjid kok pakai celana, itu mesti bukan orang mana, pasti bukan orang lagi. Kasnya cuma saya ini sarungan. Dan di jalan-jalan juga begitu. Saya itu kalau pakai celana cuman mungkin kerja bakti. Nah, saya itu ya nggak pernah. Memang sudah ya. Biasa di sini memang kampung santri kan begitu ya. Pakaiannya seperti itu. Saya mau tanya Pak terkait arsitekturnya. Itu dari dulu sampai sekarang itu bangunannya seperti itu terus atau nggak ada yang diganti gitu atau ditambahkan mungkin? Jadi gini,
ini kan sudah pernah dipugar renovasi. Iya. Karena dulu ya seperti itu bentuk-bentuknya seperti itu. Tapi kan dulu melihat perkembangan masyarakat ini kan justru apa ya adanya pondok itu loh. Bangsa dulu itu sehingga nggak muat. Dulu pernah ditingkat tuh. Kebetulan itu ada musibah gempa Bantul itu loh. Sampai 5.000 6.000 orang yang meninggal. Nah itu itu parah itu. Kena gempa itu parah sampai remuk-remukan itu. Nah itu sama keraton suruh mengembalikan seperti semula. Nah, sehingga itu 2011. Kalau yang apa tuh renovasi itu tahun 81 sampai 2006 ya, gempa itu 2006 itu ya, direnovasi sampai sekarang ini, tapi bentuknya sama, bentuknya sama, malah lebih baik sekarang. Dulu kayu-kayunya sekarang agak besar-besar, tapi bentuknya sama. Jadi ini kan Masjid Patandura kan ada 4. Sini yang paling sepuh, paling tua ya. Yang kedua Prosomuning. Yang ketiga Mbak Batan tuh sebelah utara Biroluko. Ya, yang keempat tuh Dongkelan sebelah barat Kerapia, Pondok Kerapia, Jalan Bantul. Yang ini yang paling tua. Ini justru yang apa nih? Yang buat ya Bantul mana? Yang induknya kan masjid gede itu, masjid keraton induknya. Tapi itu bentuknya sama. Mulai masjid yang induk ya, di keraton dan yang 4 itu sama, bentuknya sama semua. Ada lagi ada namanya Masjid Sultani. Masjid Sultani masjid yang memang dari khasnya dari Sultan, jadi dari keraton maksudnya. Itu satu Jogja itu ada 36 kalau enggak masjid Sultan, seperti ada Kuncen, ada mana-mana, banyak itu masjid. Bentuknya sama, cuman kecil, cuman agak kecil kan, sama. Itu khas apa ya? Khas masjid yang kaitannya dengan kerajaan. Kalau sektor sama, semua sama. Ada Soko, Pak. Ya jangan kan itu Mustoko, tahu ya Mustoko? Mustoko itu yang paling itu, yang paling atas itu, namanya kan Mustoko itu. Itu ada apa? Ada namanya apa ya? Ada variasi ya, ada apa? Seperti kembang, ada seperti itu ada mana cuma. Kenapa hitungannya serba 5 dan 6? Misalnya ada di bawah aja, yang asli malah di bawah itu. Sudah rusak sekarang diganti. Yang itu yang di balik itu kan ada pocong itu kan dalamnya kan Mustoko itu yang dulu itu, yang asli malah. Itu kan ada gambar seperti daun waru. Itu ada engkeknya itu 6. Ya, kalau yang ngadek ini 5, gambarnya apa? 6 itu rukun iman. Kalau yang 5 rukun Islam misalnya. Jadi ada mana-mana yang itu semua sama itu kan. Jadi itu memang khas keraton gitu. Ya ada mana-mana. Kenapa kok semua nggak pakai ada buronya ya? Keburo kan diambil dari Goparo itu hanya kan dimaafkan ya. Kalau bahasa misalnya Singapura gitu. Jadi orang kalau masuk Goparo mesti kan mau masuk masjid, nah, itu mau menjalankan ibadah itu biasanya warga Goparo dosanya ya, seperti dimaafkan dosanya masih gitu. Lalu bisa bahasa Jawa belum nggak bisa ya? Ngerti sedikit tapi nggak bisa ngomong. Tapi tahu ya? Iya. Paham gitu? Paham kurang lebih. Itu ya, apa sedikit gambaran-gambaran yang ada di masjid Patandura. Kalau sejarahnya kalau dijabarkan mungkin 1 hari nggak coba nanti kan ada
misalnya Bantul sendiri kan terus jalannya kan jauh sekali, itu ada sendiri, nanti putar-putar juga ada sejarah sendiri, jadi berkaitan itu sampai saya kenapa kok di apa itu dinamani Melangi. Itu Melangi ada 3 makna. Dulu kan Mbak Nurman kan disuruh sama gurunya, kowe golek tempat sih mau dipakai dihuni, maksudnya ya golek tempat yang tempatnya itu bahasanya meleng-meleng ambune wangi. Nah itu sono enggak. Nah itu dapatnya di sini maka dinamai Melangi. Melangi itu yang pertama, Melangi itu mulangi kan memberi anu ya, mulang gitu, mulang seperti guru mulang. Nah, itu mulangi, jadi Melangi ya, ilah tempat Jawa kan tentang mulangi jadi Melangi. Yang kedua meleng-meleng ambune wangi tadi yang dicari tadi, meleng-meleng jadi Melangi. Yang ketiga nyemelangi. Dulu kalau orang luar masuk Melangi agak khawatir itu. Kalau berbuat yang enggak baik biasanya ada akibat. Maka dulu ada namanya Melangi itu nyemelangi itu gimana ya, bahasa Indonesia kurang aneh. Melangi, mengkhawatirkan gitu. Jadi 3 makna Melangi. Ada di Sleman itu ada namanya Kerisan. Kerisan juga ada kaitannya dengan Bantul dulu. Mencari Bantul, orang keraton mencari Bantul itu sampai di mana, lalu diberi apa, kalau mau ketemu suruh cari kerisnya. Nah, kebetulan ya ketemu di sana sebelah barat mana itu Tempel, itu ya dinamai desa Kerisan. Misalnya seperti itu kan sejarah panjang yang kaitannya dengan Bantul perjalanan itu. Jadi kalau sejarahnya mana? Panjang banget ya. Nanti ini kan dibaca nanti komplit nih, sejarah singkat tapi komplit tuh. Yang terakhir nanti ini, kalau ini nanti sampai Rasulullah ya. Sambil minum itu nanti. Jadi kan situ ada tempat-tempat makam ya Pak. Itu yang kemarin ada tulisan yang hanya boleh memakai makam itu yang keturunan asli Melangi gitu ya Pak. Ya di makaman maksudnya. Iya, ya di makamnya di situ gitu. Ya itu kan ada bahasa, ini kan ada kapling-kaplingan ya. Yeah. Kalau yang apa itu barat masjid ya seperti kan itu khusus orang Melangi. Yang ada kaitannya biasa gitu. Yang ada kaitannya dengan nasab Bantul. Melangi kan bukan cuma orang nasab Bantul kan. Misalnya orang luar di Melangi terus menghuni di Melangi, kan orang Melangi tapi bukan orang asli Melangi kan. Jadi yang di kamu jalan orang yang asli Melangi. Kalau yang umum sih yang sebelah selatan, selatan masjid itu loh. Nah, itu orang umum. Jadi nanti sampai mencari yang sampai Rasulullah. Di Surakarta ada nggak yang serupa kayak masjid kayak gini Pak? Iya, memang bangun kan dari Surakarta, dari sejarah kan ada. Memang kan Mangkurat keempat loh ya, nah kelima itu dari Surakarta kan. Kalau pengajian itu di masjid ini selalu ada Pak. Wah itu masjid itu selain rutinan setiap hari ada tuh,
setiap ada event apa pasti memperingati satu Muharram, Rajaban, Maulud ya. Berarti yang Banyak. penting ya. Dan masyarakat umum itu kalau mau pakai di sentralnya misalnya seperti kemarin apa itu pengajian haji ya. Jadi kan ada 10 yang berangkat itu dipisahkan di masjid, jadi masyarakat semua hormati di masjid kan. Fasilitas dan lengkap ya, tidak nyewa apa-apa, tinggal apa itu beli menunya ya. Tapi kan sudah lengkap, sudah semua kan tidak ada, jadi agak enak malah. Pokoknya semua kegiatan masyarakat itu di masjid kok ya. Sini yang paling full itu bulan puasa. Kalau bulan puasa itu nggak ada kegiatan, cuman mulai jam 8 sampai zuhur. Kalau dari zuhur sampai pagi lagi itu kegiatan ada semua, mulai anak kecil sampai orang tua sampai full. Yang paling ramai itu kalau puncaknya malam hari raya. Malam raya itu ke situ Karotang. Ini kan modelnya kan klub-klub. Nanti ada klub-klub itu misalnya ada, saya punya orang teman 15, saya ngadakan klub sendiri. Semua itu apa namanya, amalannya cuma selawat, membaca selawat. Tapi klubnya beberapa klub. Nanti kalau malam hari raya itu mulai depan masjid ya. Itu kan mengajukan sendiri sampai Sungai Wetan dulu yang paling sungai itu depan Oh ada jembatan ya? Ada jembatan. Jembatan itu kecil, kayak gitu. itu sungai itu jembatan. Itu sampai sana itu ada beberapa klub itu yuk menghargai. Misalnya saya menunya sate, mungkin klub itu apa, jadi ramai sekali dengan malam hari itu. Menghargai jadi seperti Malioboro ya, berarti ramai sekali. Hari Raya Idul Fitri aja. Kalau besok ini Idul Adha enggak? Kan tidak biasanya cuma pawe-pawe. Oh, pawe-pawe. Pawe keliling itu. Oncornya. Obor atau oncor di sini? Ya ada mungkin lampu-lampu apa. Lampu, iya. Tapi nah itu masyarakat semua yang mengadakan RT loh sendiri-sendiri. Nek apa itu? Nek malam hari raya sing Fitri itu memang Beda. orang muda-muda dan wah saya nek semua pakai sound kan, berapa sound wah nek kalau lewat enggak kuping dan dia baca gini khasnya Melayu kan sebenarnya yang malah yang nggak bisa ditiru sama lainnya kan. Melayu itu memang itu apa itu ukuran yang itu selawat. Jadi misalnya saya punya putu seperti ya orang itu tadi itu kan tingkatan SD itu sudah punya klub orang berapa itu. Jadi kalau malam Jumat itu mempunyai klub sendiri, misalnya seperti yang tadi orang 15 misalnya di sini selawat, nanti kakaknya itu SMP misalnya sudah punya klub sendiri. Jadi bisa Melayu mungkin ada berapa klub ya itu semua itu amanahnya selawat. Jadi kalau mau Jumat itu semua buat selawat semua. Klubnya itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi ngaruhnya sama. Kita cek gambar sama. Keistimewaan sini itu. Pokoknya sih untuk bahasanya senjatanya itu selawat sini. Itu kalau setiap malam Jumat. Ya banyak cerita-cerita sini sebetulnya yang agak unik-unik yang mungkin di selain nggak ada gitu. Secara kehidupan juga beda ada. Terus kan kemarin saya lihat di depan masjid itu ada kubangan air ya Pak. Itu yang bisa dilewatin. Itu airnya mengalir nggak sih? Itu kan namanya kalau sini namanya gelombang. Gelombangan iya. Itu memang visual maknanya ya, maknanya itu kan kalau orang mau masjid harus bersih dulu. Jadi orang dulu kan istilahnya hati-hati itu, jangan sampai di dalam masjid kok dalam keadaan kurang bersih. Kan mau ibadah ya, mau menghadap Allah gitu. Jadi sebelum harus bersih. Itu mulai dulu. Itu zaman ada itu kalau masjid nganu apa itu ada juga masih ada gelombangnya itu. Itu yang nganunya gitu.
sebelum manusia suci dulu. Untuk perkembangannya itu selalu dikuras gitu Pak? Ya, Hmm, kalau sini biasanya setengah bulan setengah bulan. kurang ya. Ya pakai cuman pakai apa air sumur biasa, tapi pakai kompor jadi ya cepet. Masjid itu ada 3 kompor, jadi kan kalau yang banyak kan kadang nggak nyukupi kan terus jadi kalau untuk bulan suara sama rumah itu jangan sampai kadang masyarakat itu nggak kebagian masjid itu terus itu nanti kadang-kadang yang ibadah kadang agak terganggu ya, tapi ya nggak apa namanya tamu ya, kamu nggak mau ziarah ke mbah kita. Masjidnya bisa buat ijab kabul nggak? Ya. Masjidnya bisa buat ijab kabul gitu nggak, buat apa? Orang menikah ini Misalkan nikah. kemarin yang ada apa itu, ada orang mau buat film ya. Oh ada. Tapi itu tadi yang dia dikatakan Mbak itu, tapi ada ada acara itu ijab kabul yang ditunjuk tuh kebetulan kok masjid sini gitu. Tapi ternyata yang aneh sini kayak dibolehkan, akhirnya entah gimana. Jadi acara ada apa pengantin gitu yang di situ ijab kabul. Nah, kebetulan ini masjidnya yang dipilih kok sini kemarin sudah dimusyawarahkan kurang ini kalau di masjidnya kurang baik gitu sehingga nggak sini entah di mana. Kalau ijab kabul di sini memang di rumah-rumah ya. Kalau mungkin ya boleh ya, pernah terjadi ijab kabul di masjid pernah terjadi malah dulu kalau nggak ada mana sampai orang 3 dari bersama-sama ini orang 3 ya banyak tapi waktunya itu sama. Nah sini yang ada hubungannya dengan mungkin sosial ya, sosial ini kan mayoritas yang swasta, petani kan gawe sedikit. Memang Mbak Ciri duluan, Mbak Ciri kan masih orang kuno, masih kata tadi dulu tuh orang menjadi gawe kurang disenangi gitu. Ya senangi banget itu orang ya jadi swasta netral gitu. Jadi harus sendiri usaha sendiri. Petani kalau ada orang punya sawah banyak ya di garapi orang lain gitu. Ya sudah saya digarap, ya tinggal hasilnya. Tapi nggak ada orang itu kok pakai pacul, nggak ada ini, cuma swasta. Ini mayoritas konveksi, buat konveksi gitu, sama celana atau baju-baju muslim. Nah sini yang hubungan dengan sosial itu sini kalau malam ya tadi kan semua orang berusaha entah itu kecil usaha semua mengeluarkan zakat kita. Jadi kalau malam kalau hari raya itu semua bagian. Kami Pak mau langsung Ya oke. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Sehat selalu. Ya. Maaf Pak kita nggak bawa apa-apa. Nggak apa-apa. Saya sudah senang. Yang penting kan semuanya tadi ada manfaatnya. Dipakai aja. Ini aja. Yang ini. Nanti kalau kurang putar aja. Tenang ya Pak. Ya.